Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, pada pagi hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran pertemuan yang kedua untuk kelas 10. Kali ini masih bertemu lagi dengan Bu Yani. Kita akan melanjutkan terkait dengan bab 1 yang kemarin. Nah, pada pertemuan kali ini kira-kira subbab apa saja yang akan kita pelajari? Mari anak-anakku semua kita simak videonya. Pada subbab yang pertama kita akan belajar tentang kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan dan alat pemenuh kebutuhan ini dibagi dalam beberapa jenis. Jenis yang pertama adalah berdasarkan cara memperolehnya. Berdasarkan cara memperolehnya, alat pemenuh kebutuhan ini dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama yaitu benda ekonomi. Benda ekonomi adalah suatu benda di mana memiliki keterbatasan jumlahnya, sehingga untuk mendapatkannya kita perlu melakukan suatu pengorbanan. Misalkan kita hendak makan, untuk mendapatkan sebuah makanan kita perlu mengorbankan sejumlah uang dalam rangka mendapatkan makanan tersebut. Nah, selanjutnya jenis benda yang kedua berdasarkan cara memperolehnya adalah benda bebas. Nah, benda bebas ini adalah benda yang jumlahnya tidak terbatas di dunia, sehingga dalam rangka untuk memperolehnya tidak perlu melakukan pengorbanan apapun. Contohnya seperti apa? Misalkan udara, cahaya. Ini adalah contoh-contoh benda bebas di mana untuk mendapatkannya kita tidak perlu memberikan pengorbanan atau pembayaran tertentu. Yang ketiga yaitu jenis benda yang disebut dengan ilit, di mana benda ini adalah jenis benda yang jumlahnya banyak atau apabila jumlahnya terlalu banyak akan menimbulkan suatu kerugian. Contohnya apa? Contohnya adalah jumlah air yang terlalu banyak di bantaran sungai yang menyebabkan kebanjiran. Jenis benda yang kedua yaitu berdasarkan kegunaannya. Nah, berdasarkan kegunaannya, benda dibagi ke dalam 2 jenis. Yang pertama adalah benda konsumsi dan yang kedua adalah benda produksi. Benda konsumsi adalah suatu benda yang kegunaannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Sementara benda produksi adalah benda yang kegunaannya digunakan untuk membuat benda lain dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Pada bagian yang ketiga, jenis-jenis benda digolongkan berdasarkan pembuatannya. Benda mentah. Benda mentah adalah jenis benda yang belum diolah, misalkan tembakau, minyak bumi, sayur, dan lain sebagainya itu termasuk dalam kategori benda mentah atau benda yang sama sekali belum diolah. Nah, yang kedua yaitu ada benda setengah jadi. Benda setengah jadi ini adalah benda yang sudah diolah tetapi belum memiliki nilai kegunaan. Contoh, kapas yang dipintal menjadi benang akan menjadi lebih berguna ketika sudah dijadikan kain. Nah, inilah contoh benda setengah jadi. Kemudian yang ketiga adalah benda siap pakai. Benda siap pakai ini adalah benda yang sudah diolah dan siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya apa? Baju, selimut, sendok, dan lain sebagainya itu termasuk bahan siap pakai atau bahan yang sudah jadi. Lebih lanjut, jenis-jenis benda juga dibedakan berdasarkan hubungannya dengan benda lain. Contohnya seperti apa? Nah, pada hubungan benda dengan benda lain itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah benda substitusi, yang kedua adalah benda komplementer. Kalau benda substitusi adalah suatu benda yang digunakan ketika benda lain tidak dapat digunakan. Contohnya apa? Nah, contohnya misalkan adalah komputer yang digunakan untuk menggantikan mesin ketik. Nah, itu adalah contoh dari benda substitusi, di mana kegunaannya adalah digunakan untuk menggantikan kegunaan dari benda lain. Kalau benda komplementer adalah suatu benda yang digunakan bersamaan dengan benda lain. Contohnya apa? Contohnya kalau ada kopi kita membutuhkan gula. Nah, itu adalah contoh benda komplementer di mana kita menggunakannya harus selalu bersamaan dengan benda lain. Jenis benda yang selanjutnya yaitu ada berdasarkan jaminannya. Itu juga dikatakan
dikategorikan ke dalam dua jenis. Jenis yang pertama adalah benda bergerak. Benda bergerak adalah suatu benda untuk jaminan dalam waktu singkat, dalam waktu pendek, atau dalam waktu kurang dari 1 tahun. Benda-benda bergerak ini ditandai dengan kemudahannya untuk dipindahkan. Misalkan motor, mobil, kemudian perhiasan. Nah, ini adalah benda-benda yang mudah dipindahkan sehingga ketika pengajuan jaminan untuk memiliki atau berhutang tentunya itu hanya bisa digunakan untuk jaminan jangka pendek. Sementara untuk benda tidak bergerak itu dapat digunakan untuk jaminan lebih dari 1 tahun atau jangka panjang bahkan puluhan tahun, ditandai dengan ketidakmudahannya untuk dipindahkan. Contohnya bangunan, tanah itu masuk dalam kategori benda-benda tidak bergerak. Selanjutnya, pada slide yang kedua dapat kita lihat bahwa ternyata benda-benda berdasarkan kegunaannya juga dikelompokkan menjadi 4. Nah, bagaimana maksudnya? Biani akan jelaskan berikut ini. Yang pertama adalah kegunaan bentuk, di mana suatu benda akan memiliki kegunaan ketika bentuknya telah diubah. Misalkan tadi, benang ketika sudah diubah menjadi kain akan memiliki nilai guna yang lebih baik. Kemudian kayu yang sudah diubah menjadi lemari juga akan memiliki nilai guna yang lebih baik. Selanjutnya adalah kegunaan tempat atau place utility. Nah, kegunaan tempat ini adalah suatu benda akan memiliki nilai guna yang lebih baik ketika dipindahkan ke dalam suatu tempat yang lain. Misalkan pasir dipindahkan ke tempat orang yang sedang membangun rumah, maka itu akan memiliki kegunaan yang lebih baik. Ketiga adalah kegunaan waktu atau time utility. Nah, suatu benda akan memiliki kegunaan yang baik atau memiliki nilai guna yang baik ketika dalam waktu yang tepat. Contoh, payung akan berguna ketika hujan, baju hangat akan berguna ketika dingin. Nah, yang selanjutnya adalah kegunaan berdasarkan kepemilikan ownership. Nah, maksudnya di sini adalah misalkan sebuah buku berada di tangan penjual, memiliki kegunaan sebagai barang dagang, tetapi ketika buku ini sampai ke tangan pelajar itu menjadi sumber ilmu sehingga memiliki kegunaan atau nilai guna yang lebih tinggi. Ini disebut dengan kegunaan kepemilikan atau ownership. Lanjut pada slide yang ketiga, dapat kita lihat terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Banyak sekali hal yang menyebabkan kebutuhan seseorang yang satu dengan orang yang lainnya itu berbeda-beda. Nah, tentunya itu juga tergantung kepada kondisi lingkungannya, agamanya, adat istiadat, dan juga peradaban yang ada di suatu daerah. Kita yang tinggal di daerah yang tropis tentunya tidak memerlukan baju dingin, baju bulu, dan lain sebagainya, kita tidak membutuhkannya. Tapi bagi mereka yang tinggal di suatu tempat yang memiliki atau mengalami musim dingin tentu sangat membutuhkan baju hangat. Nah, kita akan mempelajari tentang biaya peluang. Anak-anak di sini sudah pernah mengetahui apa itu biaya peluang? Biaya peluang adalah suatu biaya yang kita korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita kerap melakukan sebuah pilihan. Misalkan, saya lebih memilih sekolah dibandingkan bekerja. Nah, tentunya, berapakah biaya peluang ketika kita memilih sekolah dibandingkan bekerja? Tentu itu ada analisis biayanya. Mari kita pelajari sebagai berikut. Bedanya biaya sehari-hari dengan biaya peluang. Biaya sehari-hari adalah suatu biaya yang kita keluarkan dalam rangka melakukan aktivitas sehari-hari yang kita pilih untuk dilakukan. Sementara biaya peluang adalah biaya-biaya yang seharusnya bisa kita dapatkan seandainya kita tidak memilih aktivitas yang kita lakukan, atau dengan kata lain kita lebih memilih aktivitas yang berbeda. Motif ekonomi. Sesungguhnya apa sih motif ekonomi setiap insan yang hidup di dunia ini? Nah, motif ekonomi pribadi atau motif ekonomi setiap makhluk itu biasanya adalah dengan melakukan pengorbanan yang sekecil mungkin tetapi dengan memiliki keuntungan yang sebesar mungkin. Ini adalah motif ekonomi yang biasa kita pelajari. Prinsip ekonomi. Nah, pada prinsip ekonomi tentunya kita pernah mendengar istilah kata bahwa kita harus bisa mengelola sehingga kita mampu melakukan pengorbanan yang sekecil mungkin tetapi kita mendapatkan
mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Nah, itulah yang disebut dengan prinsip ekonomi. Pada prinsip ekonomi ini, dengan adanya kemampuan kita untuk menganalisis bagaimana caranya mengeluarkan pengorbanan yang paling kecil dengan keuntungan yang paling besar, dengan adanya panduan ini, makanya kita bisa melakukan suatu aktivitas ekonomi yang akan lebih terarah. Kenapa manusia perlu melakukan kegiatan atau aktivitas ekonomi? Tentunya karena setiap manusia memiliki motif-motif ekonomi. Apa sih motif ekonomi itu? Motif ekonomi adalah suatu dorongan yang membuat manusia melakukan hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Motif ekonomi yang pertama adalah motif ekonomi produksi. Motif ekonomi produksi adalah motif seseorang untuk menciptakan suatu barang dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka sebagai manusia. Motif ekonomi yang kedua adalah motif ekonomi konsumsi. Motif ini akan mendorong seseorang untuk menghabiskan nilai guna suatu barang. Misalkan, kita membeli ballpoint untuk kita gunakan, kita membeli buku untuk kita gunakan, dan lain sebagainya adalah suatu motif ekonomi konsumsi, di mana kita akan menghabiskan nilai guna suatu barang. Ketiga adalah motif ekonomi distribusi. Pada motif ini, kita akan terdorong untuk bisa memasarkan suatu produk yang dihasilkan oleh produsen kepada konsumen, tentunya dalam rangka untuk mendapatkan sebuah keuntungan dan melakukan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Nah, ilmu ekonomi sejatinya dibagi ke dalam beberapa kelompok. Ilmu ekonomi itu terdiri dari yang pertama adalah ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif adalah ekonomi yang mendeskripsikan atau menggambarkan suatu keadaan-keadaan perekonomian tertentu. Nah, sementara yang selanjutnya adalah teori-teori ekonomi. Teori-teori ekonomi adalah pandangan-pandangan daripada para ilmuwan ekonomi untuk dapat menganalisis atau belajar mengambil suatu kesimpulan dari fenomena ekonomi yang sebelumnya pernah terjadi. Selanjutnya yaitu ekonomi terapan atau ekonomi yang bersifat praktis yang biasa kita lakukan sehari-hari. Nah, untuk teori ekonomi sendiri kita biasanya membagi ke dalam dua golongan. Yang pertama adalah ekonomi makro adalah suatu perekonomian yang mengkaji keilmuan secara lebih luas atau menyeluruh, biasanya meliputi seperti inflasi, pengangguran, tingkat bunga, dan lain sebagainya. Sementara ilmu ekonomi mikro adalah suatu ilmu ekonomi yang mengkaji terkait dengan sesuatu hal yang lebih khusus, lebih kecil, dan lebih fokus pada satu hal, misalkan seperti kajian ekonomi perilaku, kajian ekonomi rumah tangga, kajian ekonomi individu. Ekonomi terapan terbagi ke dalam dua golongan. Yang pertama adalah ekonomi konvensional dan yang kedua adalah ekonomi syariah. Ekonomi konvensional tentunya adalah suatu perekonomian seperti yang digunakan secara umum, yaitu terkait dengan adanya bunga, kemudian keputusan-keputusan sesuai dengan aturan yang ada pada perekonomian suatu negara. Sementara untuk perekonomian syariah itu adalah perekonomian yang menganut atau sesuai dengan aturan-aturan syariah, di mana tidak menganut adanya bunga tetapi menganut adanya sistem bagi hasil. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam perekonomian syariah itu ditandai dengan adanya aturan-aturan itu berdasarkan dengan syariat Islam. Yang kedua, tidak adanya bunga melainkan bagi hasil, serta yang kedua adalah adanya ikrar atau adanya akad untuk pemberian modal dari suatu orang kepada lembaga tertentu. Sekian dari Bu Yani untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat dimengerti dengan mudah dan apa yang kita pelajari juga bisa memberikan kebermanfaatan yang baik bagi diri kita dan orang lain. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.